Halo Taurus, selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, baik Taurus, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di bulan Desember 2025. Sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Taurus saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Ini dia, set. Ada energi dari Ace of Wands di sana, kemudian ada energi dari King of Swords reverse. Berikut ya, kemudian ada di sini ya. Nah, kemudian ada ini dan berikutnya ada di sini. Kemudian ada di sini dan hadir energinya dari sini. Berikut ada ini dan kemudian ada ini. Wow, 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 wow. Ya. Jadi kalau mau lihat gini ya, sepertinya kalian akan berkomunikasi ya. Kalian akan berkomunikasi dengan cukup terbuka kepada si yang bebeknya kamu gitu. Ini perihal tentang masa depan ya, komunikasi masa depan. Jadi yang kayak ada perbincangan-perbincangan wajar ya, namanya sebuah relationship ya. Baik itu tuh relationshipnya yang masih seumur jagung kah, atau jangan-jangan memang relationship ini sudah terhitung cukup lama gitu ya. Jadi tentu topik-topik tentang masa depan menjadi topik yang sangat wajar ya untuk kalian bincangkan di sini. Nah, tetapi dalam perbincangan itu kemudian ya ada hal-hal yang kamu ucapkan kepada si pasangannya kamu yang membuat dia, kalau Mari lihat di situ tuh kayak kecewa gitu ya. Diam-diam dia punya rasa kecewa di sana gitu. Atau bisa dia bukan hanya menyimpan di dalam diri dia saja ya rasa kecewa itu, tapi bisa dia ungkapkan ke kamu, dia respon omongannya kamu, dan tidak tertutup kemungkinan bahwa kalian akan ada terjadi pertengkaran di sana. Gitu loh ya. Ada pertengkaran. Dan dalam pertengkaran itu tuh bisa-bisa nanti akan membuat suasana menjadi berubah gitu loh. Jadi perubahannya itu tuh sangat-sangat terasa lah gitu ya. Kalau dilihat ya, dibandingkan dari sebelum percakapan itu tuh terjadi, bisa-bisa hubungan kalian memang dalam kondisi yang hangat, mesra gitu ya, romantis gitu ya, atau setidaknya dalam kondisi keadaan yang tenang gitu lah tadinya. Nah, cuman ya diangkat topik masa depan tadi, di situ mulai kayak kejujuran ternyata tidak selalu mampu untuk membuat keadaan tetap terlihat baik-baik saja gitu ya. Nah, jadi kayak ada ketidaksanggupan dari pasangannya kamu menerima apa sih yang sesungguhnya di dalam pikirannya kamu ya, planningnya kamu gitu, maksud dan tujuannya kamu tentang hubungan kalian ini. Kejujuran tidak membuat dia tetap merasa tenang gitu ya, tapi di situ tuh bisa membuat dia jadi bergejolak gitu loh ya. Walau kamu berusaha untuk menyampaikan pendapatnya kamu ya, kamu sampaikan dengan intonasi yang lembut gitu ya, mimik wajah yang manis gitu ya, gestur tubuh yang hangat gitu ya, pemilihan diksi-diksi kata yang kamu pastikan di situ tuh tidak yang tajam, tidak berbentuk sarkas gitu ya. Kamu dengan berhati-hati memilih kosakatanya kamu, tapi ya ternyata hal-hal demikian tidak mampu ya, masih tetap tidak mampu membuat pasangannya kamu ini tuh mampu menerima dengan baik apa yang berusaha untuk kamu sampaikan kepada si dia gitu loh. Jadi di sini tuh ya, kalau boleh dikatakan ya, ini bukan lagi sesungguhnya perkara tentang kamu gitu loh, tetapi dia dengan diri dia sendiri, dia dengan keadaan gitu loh. Nah, contoh saja begini ya, kamu mau membawa kemana nih masa depan kita gitu lah ya, diangkatlah di situ sebagai pembukaannya.
Entah dia yang ngomong, entah kamu yang ngomong gitu ya. Mau kemana ini relationship ini? Nah, jadi dia akan jujur di situ bahwa memang kalau dilihat dari energinya dia, melihat seseorang ini sih dia sedang berharap ya bahwa hubungan kalian itu tuh bisa akan bertahan ya, long term ya, jangka panjang, dan kepernikahan tentu saja ya kalau ini hubungannya pacaran. Nah, kalau ini rumah tangga, tentu saja dia akan bilang bahwa ya dia akan menua dengan kamu, dia punya planning begini dan begitu tentang rumah tangganya kalian. Tapi ternyata planningnya dia, maksud dan tujuannya dia bertolak belakang ya, lagi-lagi dengan apa yang menjadi planningnya kamu, maksud dan tujuannya kamu gitu. Jadi kayak kamu bisa dengan baik ya nyampein, merespon dia gitu. Kamu akan bilang, ya oke, mungkin kita akan menikah, tapi kok rasanya aku belum siap ya dalam pernikahan itu gitu ya. Kalau kamu maunya nikah tapi aku belum siap gitu, aku belum siap gitu ya, mungkin kamu akan membabarkan alasan-alasannya kamu seperti itu. Tapi yang jelasnya kamu akan, mari tangkap ya, kamu akan sampaikan bahwa terutama jika maksud dan tujuan pasangannya kamu adalah melangsungkan pernikahan dalam jangka waktu dekat gitu ya, let's say tahun depan kali ya gitu. Nah, tapi ternyata ya kamu di sini, mari lihat, belum siap kamu secara mental dan emosional. Kamu itu tuh masih masih kayak merasa lebih nyaman ya jika hubungan kalian ini tuh dilanjutkan saja gitu, dilanjutkan saja tetap dalam konsepnya itu tuh pacaran dulu gitu loh. Nggak usah dulu kayak mikirin tentang mengikat relationship ini dalam status pernikahan gitu ya. Nah, di sana. Dan kemudian ya langsung berubah jadi awkward ya keadaan gitu loh ya. Langsung kamu akan melihat entah wajahnya dia kaget gitu ya, sangkanya dia dengan bagaimana perjalanan kemesraan kalian selama ini, bahwa kamu juga sudah punya maksud dan tujuan yang sama dengan dia, kan kaget lah dia gitu ya. Oh ternyata tidak gitu loh, ternyata belum gitu ya. Bisa-bisa ya agaknya terbelalak gitu ya, atau wajahnya dia merah gitu ya, atau wajah dia pucat pasi, atau tubuhnya dia langsung menegang gitu ya, atau keningnya dia berkedut gitu ya, bingung gitu loh, ekspresi yang bukan ini yang aku mau dengar gitu loh ya, bukan ini yang ingin aku ketahui tentang bagaimana kamunya. Nah, kira-kiranya gitulah ya si pasangannya kamu. Nah, tetapi kan di sini Marinat kamu ya, kamu dalam rangka untuk apa adanya gitu loh ya. Kamu ya mau belak-belakan, jangan ada dusta di antara kita kan gitu ya. Kamu bisa aja sih bermanis mulut gitu loh, aku cinta kamu, aku sayang kamu, oke aku siap menikah dengan kamu, jika perlu melangsungkan pertunangan minggu depan gitu ya. Kamu bisa aja menipu seperti itu. Tapi mari lihat Taurus, dalam prinsipnya kamu, terutama di urusan berasmara dengan dia, yaitu tadi kamu tidak mau ada dusta di antara kamu dengan si dianya gitu. Mungkin sangkanya kamu bahwa sesungguhnya dia melihat bagaimana keakrabannya kalian selama ini, keterbukaannya kalian selama ini. Jadi sangkanya kamu boleh-boleh ketika kamu jujur itu tuh bisa mampu diterima oleh si yang bebeknya kamu. Tapi ya ternyata lagi-lagi mari katakan di sini yo tidak gitulah. Ya ternyata ya tidak di sana. Gitu ya. Atau kalau hubungan kalian ini tuh misal ya, di beberapa sempat ada masanya kalian berdua ini tuh jeda dalam kondisi yang dingin gitu. Nah, kemudian ada perbincangan ini tuh kita mau rujuk atau kagak nih gitu ya. Nah, tapi kemudian bisa ya kamu jawabnya belum mau rujuk lah gitu ya. Masih mungkin kamu kayak nganggap ya udahlah gini aja lah dulu kita. Itu ya. Gini aja lah dulu, karena ketika kalian berjeda itu tuh bisa ya kamu jadi kayak menyadari bahwa iya ya aku belum mampu ya menjadi pasangan yang baik gitu loh ya. Aku lebih kayak pilih dulu lah dengan dirinya aku sendiri, seperti itu ya. Jadi kok rasanya kamu sudah lebih nyaman dengan kondisi dan keadaannya kalian, tidak yang mesti
kamunya itu terikat dalam tanggung jawab ya terhadap si dianya di sana. Kamu punya waktu yang panjang eh, untuk dirinya kamu sendiri ya, mengisi hari-harinya kamu dengan aktivitas-aktivitas yang kamu rasa mensupport pertumbuhannya kamu, mensupport rasa tenangnya kamu, rasa damainya kamu gitu ya, mensupport jaminan masa depannya kamu. Kan bisa aja gitu ya, kamu mau sibuk dengan pekerjaan dulu di sana ya. Nah, jadi yang kayak ajakan rujuknya dari si dia ditolak oleh kamu, begitu yang dia tangkap jadinya. Ya tentu ini kayak adalah sakit hatinya dia ya, adalah kecewanya dia. Atau dia tanya, kita ini tuh apa sesungguhnya? Ya karena jangan-jangan selama ini tuh hubungan kalian belum ada nih secara jelas ya, ngomongin kalian pacaran beneran kah atau apa ini? Ya karena kalian ya HTM gitu ya, HTS ya, kalian HTS gitu ya, teman tapi mesra doang gitu ya. Ya dia tentu mau tahu dong, masa iya sih teman tapi mesra saja gitu ya, masa sudah sekian waktu ini tuh masih dalam judul hubungan tanpa status kan gitu ya. Tapi kamu mungkin bilang yang kayak gini aja lah, udah ngapain repot-repot kita mikirin kita ini tuh apa dan bagaimana. Ya nikmati aja lah caranya aku dan kamunya itu tuh berinteraksi gitu ya. Toh kayak gini kan kita juga bisa mesra-mesraan gitu ya, kita punya aktivitas yang intim gitu ya. Nah jadi kayak menurut kamu status tidak penting, tapi ternyata menurut Yayang Bebek ya status itu tuh penting gitu ya. Jadi pokoknya yang Mari nampak di sini tuh ada bertolak belakang ya. Pikirannya kamu sangat bertolak belakang ternyata dengan pemikiran dari si pasangannya kamu. Niat maksud tujuannya pasangan kamu ternyata ya tidak sejalan dengan niat maksud tujuannya kamu. Gitu-gitu loh. Ya. Nah, kalau kalian tidak berantem akhirnya, nah ini bisa kemudian jadi silent treatment. Pokoknya jadi awkward moment lah. Jadi situasi canggung jadinya. Ya, setelah dalam perbincangan itu tuh besoknya boleh-boleh yang tidak saling bertukar kabar. Diem jadinya. Gitu loh. Karena pasangannya kamu, mari lihat dia butuh memproses ya. Dia butuh memproses kejujuran dari kamu itu tadi gitu. Sementara Mari nampak kamunya sendiri kayak yang sadar ya bahwa dia butuh waktu. Jadi sehingga seperti kamu sedang tidak mau mengganggu dia dulu deh. Gitu loh. Ya. Jadi kamu kayak memahami bahwa oh ternyata kejujurannya aku ini tuh tidak berkenan di hatinya dia. Gitu ya. Nah itu buktinya dia marah. Buktinya dia tiba-tiba tegang wajahnya dia, tubuhnya dia tegang. Nanti kamu tahu lah itu tuh ya, bahwa bertolak belakang ternyata gitu loh. Jadi kamu yang kayak udahlah biarin aja dia dulu. Biarin aja dia dulu. Jadi boleh malam ini kalian masih hahaha sebelum obrolan itu terjadi gitu ya. Dan kemudian besok sampai beberapa hari berikutnya bisa-bisa ya diem gitu loh, silent treatment jadinya di sana ya, silent treatment. Iya memang kayaknya si pasangan kamu butuh dulu lah, butuh waktu dia gitu loh, butuh waktu dia untuk meredakan rasa kaget, rasa kecewa, rasa sakit hati, rasa malu gitu ya, meredakan sikap penolakannya dia ya terhadap dirimu gitu loh. Ya tentu dia butuh dulu lah untuk menenangkan, pokoknya ya menenangkan dirinya dia. Dan kamu cukup paham, kamu cukup mengerti gitu loh. Dan untuk beberapa boleh-boleh keluar nih nanti omongan yang impulsif. Ya udah kalau misalnya kamu itu tuh hanya mau kayak gini aja hubungannya, mendingan kita ndak usah punya hubungan sekaligus gitu ya. Ya udah kamu aku gitu loh. Ya di sana. Kamu aku. Ndak ada urusan lagi aku dengan hidupmu dan kamu jangan coba-coba
mencampuri urusan aku dengan hidupnya aku. Nah, bisa-bisa memang untuk beberapa ada kayak gerakan impulsif, mari lihat ya. Jadi dari bertengkar dan kemudian bilangnya itu tuh ya udah sekalian pisah gitu loh. Tapi itu tuh gerak impulsif, ingat ya, impulsif. Impulsif itu tuh adalah reaksi gitu loh. Reaksi, bukan respon. Karena dia tidak melewati masa memikirkan dengan tenang ya, apa yang mau diucapkan, apa yang mau dilakukan. Nyamber aja langsung gitu loh. Nyamber aja tanpa memikirkan konsekuensi dari omongan ini, tingkah laku ini. Pokoknya spontan gitu loh. Spontan. Nah, jadi dengan kespontanan itu tuh bisa bilang, ya udah kalau nggak mau rujuk sama aku, sekalian lah kita selesai aja. Kita urus ya perceraian ke pengadilan gitu ya. Atau ya udah kamu mulai dari sekarang blok aku. Biar aku membiarkan kamu dengan hidupnya kamu. Nah, bisa itu diomongin sama si ayang bebeknya kamu. Mulai malam ini blokir gitu. Atau besok gitu. Mulai besok blokir. Jangan lagi pernah hubungi aku dan aku tidak akan hubungi kamu. Nah, gitulah. Ya. Jadi mari lihat masa-masa canggung ini tuh menjadi topik utama ya. Menjadi topik utama, kondisi menjadi gambaran utama. Menjadi gambaran utama kondisi hubungannya kamu dengan si yayang bebeknya kamu. Nah, kayak gitu loh. Kalau mari lihat memang kamu bukannya kamu sebenarnya mau ngerjain dia ya dalam hubungan ini. Cuman ya nampaknya mari kalau untuk benar-benar terikat betul gitu ya untuk kondisi saat sekarang, ya kamu memang belum siap gitu aja. Mari lihat. Kalau untuk benar-benar bersepakat lahir dan batin dengan ayang bebeknya kamu, rasa-rasanya kamu kok kayaknya itu masih belum mungkin gitu ya, masih belum memungkinkan bisa terjadi gitu loh. Masih ada dunia privasinya kamu yang masih butuh ya untuk kamu jalani gitu loh. Sementara ajakan dari ayang bebeknya kamu berhenti ya, jangan lagi ada dunia privasi yang kemudian hidupnya kamu dan dia itu tuh muter-muter mempertimbangkan tentang hubungan ini gitu. Tapi kamu masih belum mau gitu loh. Misalnya kamu belum siap untuk menikah karena kamu mau kejar karir dulu, kamu mau selesai studi dulu gitu ya. Kamu masih punya tanggung jawab, jangan-jangan ya ke orang tuanya kamu, ke saudaranya kamu, bisa gitu ya. Atau kamu masih punya gambaran ya bahwa pernikahan itu tuh bahwa pernikahan itu tuh lebih cenderungnya ada kenegatifannya dan kamu belum siap untuk menghadapi tantangan negatif dalam pernikahan ya, misal dengan konsekuensi punya anak gitu ya. Kan tidak semua ya, terutama wanita-wanita modern zaman sekarang kan tidak semua ya punya keinginan untuk segera momong bayi gitu ya. Perempuan-perempuan modern zaman sekarang lah, atau jangan-jangan memang usianya kamu masih muda gitu ya, maunya kamu ya urusan bayi entar-entar gitu ya. Jadi pokoknya entah, itu tadi yang Mari sampaikan itu tuh hanya contoh-contoh doang ya. Bisa-bisa ya oke, kita merit, tapi nggak boleh, aku nggak mau ya tinggal di rumah orang tuanya kamu, kita harus tinggal di rumah sendiri. Nah, sementara dia punya wacana mau merawat orang tuanya dia. Nah, ini kan nggak ketemu nih, kan nggak ketemu kesepakatannya gitu loh. Punya dua pertimbangan yang bertolak belakang kan gitu ya. Oke, kita merit, tapi nanti anaknya kita 7 gitu ya. Loh, yang satu nggak siap punya anak 7. Paling-paling mampunya cuman niatannya cuman mau punya anak tuh barang seorang 2 orang kan gitu ya. 7, waduh, kayak pelihara anak kucing misalnya kayak gitu, rasa-rasanya kan repot kan. Gambarannya kamu mungkin pelihara anak kucing tuh kan, anak kucing apalah gitu ya, butuh ekstra energi.
pikirannya kamu belum bahwa kamu sedang mendampingi manusia nih yang tumbuh kembang. Misalnya, ini hanya misal-misal aja ya. Nah, seperti itu. Maunya tuh maharnya, oke kita merit, tapi maharnya aku tuh kayak satu unit apartemen di tower mana gitu, di gedung mana gitu. Terus beserta unit mobil dengan merek tertentu ya, dengan jumlah nominal uang sekian gitu ya. Pestanya juga di kampung iya, di kampung halaman iya gitu ya. Terus di kota juga iya misalnya. Jadi kayak nggak, aduh repot ya, ngeri. Salah satu kayak ngerasa, ngeri banget ya. Banyak banget biayanya gitu ya. Oh repot banget mesti pesta di sekian tempat sekaligus gitu ya. Nah di sana. Jadi secara garis besarnya bahwa yang kamu anggap wajar ternyata tidak wajar menurut dia, dan sebaliknya seperti itu ya. Nah jadi untuk menerima ketidakwajaran satu sama lain ini, kalian butuh proses di sini. Kalau mari lihat ya, aku masih mau dengan kamu tapi kita LDRan, aduh aku nggak mau lagi nih LDRan. Nah itu juga bisa ya, contoh-contohnya. Aku udah nggak mau lagi LDRan, di mana aku di situ kamu, di mana kamu aku di situ gitu. Nah kira-kira di situ ya. Jadi percakapan yang membuat menjadi hening ya. Habis bercakap-cakap kemudian bisa heningnya lumayan mengganggu, lumayan mengusik ya. Seolah-olah dia hening, tapi ternyata dalam keheningan itu tuh ada api yang membara ya. Angin puting beliung yang menghantam kepala ya, banyak pikiran gitu ya jadinya di sana. Oke, baik. Kemudian Taurus, mari akan tarik koin ya, biar kita cari tahu dulu kepada Taurus mana pembacaan ini disampaikan. Nah, ini koinnya berisi inisial dan zodiak ya. Untuk inisial bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia, terkhusus untuk zodiak. Sudahlah pasti hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya saja. Baik, mari awali dari inisial C. Ada capung, G ada gula, K ada katak, U ada udara, M ada manja, R rasa, V vitamin, dan kemudian ada inisial F. Di situ fajar ya. Masuk kita ke zodiak, hanya ada 3 koin di sini. Energi dari Cancer hadir, energi Virgo, dan berikut ada energi dari Scorpio hadir untuk menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu Taurus yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.